Amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun saja berada, dalam video kali ini saya kembali akan menjawab satu pertanyaan, di mana inti dari pertanyaan tersebut adalah minta penjelasan tentang hukum daripada memakan katak atau kodok serta hukum menjualnya. Nah, baiklah, akan saya jawab mungkin secara ringkas berdasarkan dalam pandangan mazhab Syafi'i tentunya. Di dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra, ini adalah buah karya daripada Syekh Kamaluddin bin Musa Ad-Damiri. Di dalam kitab tadi Hayatul Hayawan Al-Kubra. Nah, di mana beliau menyebutkan tentang katak ini. Kata beliau, "Wadhafadhi'u anwa'un katsiratun," dan katak itu macam-macam, banyak macam-macamnya. "Wa takunu min sifadin wa ghairi sifadin," dan katak itu terjadi ada yang melalui hubungan kelamin dan ada juga tidak melalui hubungan kelamin. Wa tatawalladu minal miyahil qa'imati dha'ifatil jaryi, dan terbitnya katak itu atau lahirnya terbitnya katak itu dari air yang tenang, ya, dari air yang tenang, yang lemah alirannya. Wa minal ufunati wa akibal amtaril ghazirati, dan dari pembusukan dan sesudah hujan yang lebat. Hatta yuzanna annahu yaqa'u minas sahabi likasrati ma yura minhu alal astihati akibal matari warrihi. Nah, sehingga ada yang menduga bahwasanya katak itu jatuh dari awan. Kenapa? Karena banyaknya sesuatu yang dilihat daripadanya di atap-atap rumah sesudah hujan dan angin. Walaysa zalika an zakarin wa unsa, dan bukanlah ia yang demikian itu. Maksudnya katak ini bukan terlahir daripada zakarin jantan, wa unsa dan batina. Wa innamallahu yakhluquhu fi tilka sa'ati min tibai tilka turbah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya pada itu waktu daripada tabiat-tabiat tanah tersebut. Nah, demikian ini sekilas tentang katak yang saya kutip dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra. Nah, kemudian adapun hukumnya dari kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra, ya. Hayatul Hayawan Al-Kubra, yaitu karangan dari Syekh Ad-Damiri. Nah, adapun hukum daripada memakan katak itu sendiri menurut mazhab Syafi'i. Jadi menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah haram. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Nah, di dalam kitab Muhazzab itu disebutkan, kitab Muhazzab ini karya daripada Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ya, di dalam kitab Muhazzab itu disebutkan, wala yahillu aklub difda, tidak halal memakan difda, yakni katak. Nah, kenapa? Kata beliau, lima ruya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an qaslid difda'i, karena diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang daripada membunuh katak. Walau halla akluhu, jikalau halal memakannya, lam yanha an qaslihi, tidaklah Nabi itu akan melarang daripada membunuhnya. Nah, kemudian
di dalam kitab I'anatul Talibin itu ada disebutkan ya macam-macam kriteria daripada apa namanya binatang-binatang atau hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi, haram untuk dimakan. Ya, di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan kurang lebih wa iza alimta zalika, dan apabila engkau telah mengetahui yang demikian itu, faqulu tahirin yahillu akluhu illa asyrah, bahwasanya setiap yang suci hukumnya adalah halal memakannya, illa asyrata asya'a, kecuali 10 macam. Jadi kecuali 10 macam itu nanti yang haram untuk kita konsumsi. Yang pertama adalah al-adamiyah, yakni manusia. Yang kedua adalah wal mudarra, yakni sesuatu yang dapat memberikan mudarat, kasummi wal hajari wat turabi, seperti racun, batu dan tanah. Kemudian selanjutnya yang ketiga wal mustaqzara kal maniyyi, yaitu sesuatu yang dianggap kotor. Seperti di sini disebutkan adalah sperma. Yang demikian juga nanti misalnya kayak ingus, dahak, itu adalah sesuatu yang dianggap kotor dan itu haram juga nanti dimakan. Kemudian wazal mikhlab, yang keempat wazal mikhlabi, yaitu burung yang mempunyai cakar yang kuat. Kemudian wazanna bil qawi, wazal mikhlabi wazanna bil qawi allazi ya'du bihi. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima adalah yaitu binatang yang mempunyai taring yang kuat dan dapat menyerang. Allazi ya'du bih, dan dapat menyerang. Jadi mempunyai taring yang kuat dan dapat menyerang. Selanjutnya yang keenam wa ma nussa alaihi fi ayati hurrimat alaikumul maitatu, yaitu sesuatu yang sudah dinaskan di dalam ayat hurrimat alaikumul maitatu ila akhiril ayah. Nah, kemudian selanjutnya yang ketujuh wa mastakhbasathul arabu kal hasyarati, yakni sesuatu yang dianggap jijik, ya, dianggap jijik oleh orang Arab. Contohnya di sini adalah serangga. Kemudian selanjutnya wa ma nuhiya an qaslihi, yaitu yang ke-8, yaitu sesuatu yang dilarang untuk membunuhnya. Nah, ini yang kita garis bawahi dalam pertanyaan penanya tentang hukum memakan katak. Yang tadi dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya adalah haram. Kemudian oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, itu kenapa katak diharamkan? Karena ada riwayat yaitu Nabi melarang untuk membunuh katak. Nah, di I'anatul Talibin itu ditegaskan, yaitu yang ke-8 wa ma nuhiya an qaslihi, yaitu sesuatu yang dilarang untuk membunuhnya. Ka khattafin, seperti khattafin, yakni burung layang-layang, wa nakhlin, dan lebah, kemudian wa difda'in, dan katak. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-9 wa ma umira bi qaslihi ka hayyatin wa aqrabin, yakni sesuatu binatang itu yang dimana kita disuruh untuk membunuhnya seperti ular dan kalajengking. Dan selanjutnya wa ma yurkabu minad dawabi, dan sesuatu yang dijadikan kendaraan daripada binatang. Nah, illal ibil wal khayla, kecuali yang boleh itu walaupun itu dijadikan tunggangan, dijadikan kendaraan, tapi itu diperbolehkan kecuali adalah contoh di sini adalah ibil dan wal khayl, yaitu onta dan kuda. Nah, demikian mungkin kepada penanya terutama terkait dengan hukum daripada kita memakan katak atau kodok. Nah, adapun hukum menjual daripada katak atau menjual daripada kodok, maka itu juga diharamkan. Jadi sesuatu yang dimana haram untuk kita konsumsi, haram untuk kita makan, maka menjualnya pun juga hukumnya adalah haram, karena itu bisa membantu daripada kemaksiatan. Nah, makanya di sini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali
Imam Al-Ghazali itu ada menyebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kata beliau, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Siapa yang menolongi atas perbuatan maksiat sekalipun cuma satu kalimat, walaupun cuma sepotong kalimat, separuh kalimat, maka adalah ia syarikan lahu, adalah ia bersama, menyekutui baginya fiha, padanya, pada kemaksiatan itu sendiri. Nah, demikian mungkin untuk jawaban saya. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Silahkan nanti dicek, dibuka di dalam kitab yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu diantaranya tadi adalah kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra, karangan daripada Imam Ad-Damiri. Kemudian dilihat juga di dalam kitab I'anatul Talibin, selanjutnya juga di dalam kitab Muhazzab, dan juga insya Allah ada beberapa kitab yang lain yang tentunya akan senada disampaikan tentang apa yang saya sampaikan terkait dalam pertanyaan tersebut. Demikian, salah hilaf mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.